Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Maulid salat burdah dan maratib atas yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama mengerjakan ibadah rutinitas kita, yaitu membaca Ratibul Athos dan salat burdah pada setiap malam Jumat. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Maka hendaklah engkau berpegang dengan adab yang sempurna serta ma'rifat dan hakikat yang tersebut itu. Maka janganlah engkau sandarkan segala kejahatan itu kepada Allah Ta'ala atau menghinakan Allah Ta'ala seperti dikata Allah Ta'ala juga yang menjadikan zina, atau hai yang menjadikan anjing dan babi. Ada namanya pada pantas, maka yaitu haram katanya, dan terkadang membawa kepada kufur jikalau ada terkandung di dalamnya meringan-ringankan syariat, ya, meringan-ringankan syariat. Maka wajib atasmu mengamalkan adab yang mafhum daripada firman Allah Ta'ala, wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ini Al-Qur'an. Artinya, dan barang yang mengenai akan engkau daripada kebaikan maka yaitu dari Allah Ta'ala, dan barang yang mengenai akan engkau daripada kejahatan maka yaitu daripada usaha dirimu sendiri. Maka nyatalah daripada yang demikian itu tiada harus mengatakan kejahatan itu daripada Allah Ta'ala, jangan artinya, melainkan pada makom taklim juga, kecuali dalam orang pelajaran hanya belajar. Jadi kalau sudah tinggi, kalau sudah masuk ke dalam yang sudah kada taklim lagi, jangan lagi mengatakan bahwa kejahatan itu dari Allah. Dan lagi wajib atasmu memeliharakan diri daripada tergelincir pada kaum yang sesat, pada mengetikotkan perbuatan hamba seperti kaum Qadariyah, yaitu orang yang mengetikotkan segala perbuatan hamba jadi daripada kudrat hamba yang baru dan memberi bekas padanya, ujar pendapat Qadariyah tadi. Seperti lagi kaum Jabariyah
dan lain-lainnya, yaitu orang yang mengitikadkan segala perbuatan hamba semuanya daripada Allah Ta'ala sendirian, dan hamba tiada sekali-kali masuk usaha dan ikhtiar padanya. Hanya saja adalah hamba itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Kada ada usaha ikhtiar, lalu yang itu pendapat hubungan Jabariyah. Dan wajib atasmu berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang mengitikadkan segala perbuatan hamba semuanya daripada Allah Ta'ala seperti yang telah lalu, serta ada bagi hamba itu usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas keduanya. Nah, itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang di atasnya mazhab Ahlul Kasyaf, yaitu orang yang dianugerahi Allah Ta'ala terbuka dinding kainat, terbuka hijab gitu, atau kasyaf, maka memandang mereka itu akan fa'il hakiki, orang yang berbuat punya yang sebenarnya dengan pandangan ma'rifat dan jauh. Kemudian kita masuk ke dalam di dalam kitab Durratun Nasihin ada disebutkan mengenai larangan meringan-ringankan hukum syara. Itu yaitu janganlah sekali-kali engkau katakan bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengampuni akan segala dosa orang yang maksiat. Maka bahwa ucapan ini adalah ucapan kalimat yang benar, yang tiada boleh mengatakannya karena menghendaki dengan dia untuk berbuat kemaksiatan, apalagi mengeluarkan kata-kata yang merupakan bahwa maksiat itu izin Allah Ta'ala, adanya jangan sekali. Dan orang yang mempunyai perkataan seperti ini, apabila ia tidak mengatakan hal ini, sebagian daripada hakikatnya ialah orang yang digelar dengan al-ahmaq, itu orang yang bersangkutan bodoh, yaitu suatu gelar yang menggelari akan dia oleh Rasulullah SAW tatkala bersabda, ya, Nabi bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila bima ba'dal maut wal ahmaku man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah. Artinya orang yang cerdik, pandai itu atau bijaksana itu ialah orang yang dapat menundukkan nafsunya dan berbuat amal kebajikan untuk bekal sesudah mati. Itu orang yang cerdik ujar Nabi. Dan orang yang bersangkutan bodoh atau orang yang tertipu itu ialah orang yang senantiasa mengikuti akan hawa nafsunya, padahal bercita-cita atas Allah Ta'ala berbagai macam cita-cita dan mengharap keridhaan dan keampunan Allah, mengharap keridhaan dan keampunan Allah Ta'ala dengan tiada sedikit jua pun berbuat amal kebajikan. Ya, orangnya nih kada mau berbuat amal kebajikan yang diturunkannya hawa nafsunya ya kan, tapi berharap keampunan keridhaan Allah. Nah, mana bisa? Itu orang yang bodoh ujar Nabi. Dan juga termasuk ke dalam golongan orang yang digelari Nabi Muhammad SAW dengan al-ahmaq, orang yang bodoh, itu ialah orang yang menghendaki alim dalam segala bidang agama, padahal ia bimbang atau sibuk dengan perbuatan kemaksiatan. Ya, orang yang menghendaki alim, ya, dalam segala bidang agama, padahal ia bimbang atau sibuk dengan perbuatan kemaksiatan. Ada cocok lah hendak alim tapi maksiat. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada disebutkan mengenai larangan menyandarkan kejahatan itu kepada Allah Ta'ala. Secara kesimpulan yang artinya segala gerak-gerik engkau dan diam engkau dengan anggota-anggota badan engkau itu tergantung atas engkau jugalah yang menyudahinya.
maka janganlah sekali-kali engkau gerakkan sesuatu daripada anggota badan itu kepada maksiat. Apa jua maksiat? Artinya apa jua maksiat ya? Karena melanggar hukum Allah Ta'ala. Tetapi hendaklah engkau kerjakan kepada melakukan taat atau melakukan taat akan Allah Ta'ala. Karena mana Allah Ta'ala sudah menunjukkan kedua jalan tersebut itu. Sebagaimana firman-Nya, "Wahadainahun najdain," maka sesungguhnya aku tunjukkan akan dia kedua jalan itu, yakni jalan yang menyampaikan kepada taat dan jalan yang menyampaikan kepada maksiat. Artinya sudah terbentang jalan, nah ini jalan yang taat, ya kan? Ini jalan yang maksiat. Yang mana yang dipilih? Nah kan kita disuruh kalau memilih lah. Saya lagi memilih, nah, mana jalan? Dua jalan sudah dipadahkan. Dan firman Allah Ta'ala lagi pada ayat yang lain, "Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina." Artinya hanya saja tiap-tiap orang dengan apa saja yang telah diusahakannya dan yang telah diikhtiarinya itu dijadikan simpanan oleh Allah Ta'ala untuk masa akan datang di akhirat. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu cakaran disimpan nih, karena disimpan gasan kita, gasan dibalas, ya kan? Nah terserah kita ya, anak menyimpan apa, ya kan? Anak menyimpan kebaikan, dapat kebaikan juga. Anak menyimpan kejahatan, maksiat, dapat jahat juga, kan? Ya kan? Balasannya. Yakni barang siapa yang taat akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, mendapatlah ia akan pahalanya. Dan barang siapa yang maksiat akan Allah dan Ta'ala dan Rasulnya, maka mendapatlah ia akan azab dan siksaan. Seperti firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya maka barang siapa yang beramal kebajikan meskipun seberat semut kecil, artinya niscaya akan dilihatnya dan dirasakannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun setimbang semut kecil, ya kan, halus kan, niscaya akan dilihatnya dan dirasakannya. Karena Allah Ta'ala ialah Raja yang maha kaya, lagi maha adil dan bijaksana. Sana kita cari ya kan? Barang siapa yang beramal sabiji jarrah, artinya beramal ya, tapi walaupun halus sebenarnya, artinya jangan dientengkan lah. Walaupun halus, kalau itu amal baik nanti akan kita lihat. Walaupun halus misalnya tapi amal jahat akan kita lihat juga ya, balasannya. Ada salah seorang ahli hukama yaitu Zinnur Misri yang namanya Sauban bin Ibrahim telah berkata, "Al-arifu billahi ta'ala asirun wa amaluhu lillahi kathirun wa qalbuhu basirun." Artinya orang yang arif billah itu hatinya terikat kepada Allah dengan sebab bersangatan cintanya kepadanya. Hatinya terikat, ya, kadang kau melupakan oleh kita. Itu orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Dan pula hatinya dalam melakukan amal karena Allah semata, yakni ikhlas. Kada berharap apa-apa, itu orang arif billah. Dan nampak hatinya melihat, yakni perhiasan bagi batinnya dengan muraqabah. Dan kebagusan amal anggotanya dengan sebab menghisab dia akan dirinya, yakni mencatat amal-amal dan perbuatannya siang dan malam. Jadi apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, karena boleh ke rumah, ya kah, diperiksanya, yang apa tadi gaweanku, ya kah, makanya Sayyidina Umar Mas boleh ke rumah karena ya kah, presiden bekerja atau Mas boleh ke rumah dia presiden, ya kah, makanya ujar presiden hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, artinya perhitungkanlah dirimu itu sebelum kamu dihitung orang, ya kah. Dicatat-catat, diperiksa-periksa apa kalianku tadi selama siang tadi, apa aku gawe sudah, ya kan. Nah, amalnya baik, syukur alhamdulillah. Tapi kalau kada baik, ya kan,
nakasih bertobat karena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sampai sini aja lah, 15 menit kita sana. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru kita, keluarga kita, dan tentang kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, atau hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.